Di bulus wis tadi bulus. Wis ki nganggo kuwi wae. Udah ya, bisa mulai. Belum. Miring kok, kemarin enggak. Sama dekat gitu si Agnes. Udah jarak jauh. Ini kelihatan tuh Mas Dedi. Iya. Nah, Segini. Enggak, speaker. Patah ini enggak. Mau pasti Mas Didi kurang gede lah gambarku. Aku kurang gede enggak. Pak Irma habis ke Sukabumi ya? Kemarin. Ke tempat apa lagi Pak Irma? Asap itu ya? Iya Pak Dedi hari Senin lalu ke Asap-Isap. Kayu itu kan waktu itu gak jadi, waktu tahun lalu ya hujan terus saya ayo sama Mbak Wina kita pergi lagi ke sana. Sekarang makin rame karena orang udah pada tahu. Jadi yang booking juga sampai udah ratusan belum bisa ini. Jadi kalau aku kan lewat istrinya karena udah nomor saya udah di save sama dia. Jadi udah sampai yang bikin yoga di sana tuh komunitas Studio Bogor adalah yoga ke sana kan di bawahnya tuh ada pinggir sungai itu ada agak inilah lapangan rumput sedikit gitu bisa yoga itu enak banget jadi airnya sekarang perginya pakai kereta terus kesananya naik angkot jadi nggak macet-macet jadi naik kereta nggak macet ya enggak ya? Iya, naik kereta turun di Sukabumi, nanti dari situ bisa sekarang udah punya kontak angkot sewa angkot gitu di charter misalkan jam berapa nanti dijemput atau nungguin karena makannya juga di Asap-Isap sekarang udah diwaktuin cuma 2 jam misalkan jam 10 sampai jam 12 sampai jam 2 nanti yang jam 2 sampai jam 4 gitu karena saking banyaknya mau makan siang doang di situ Gila ya. Gila itu pokoknya jadi ini deh sampai beneran udah kalau yang nginep weekend tuh udah full book sampai September. Gila. Jadi kan bisa 40-an orang nampung ada rumahnya ada beberapa gitu sampai 40. Seru. Nanti ke Mbak Wina deh coba nanti aku tanya Mbak Wina. Naik kereta juga enak, jadi berhenti di stasiun Paledang. Ada kalau dari Jakarta, ya tinggal naik jembatan terus ke stasiun Paledang. Kan yang paling pagi jam 7.50 berangkat. Oh, karena jam 10 lah ya.
Iya, sampai sana 9:30. Udah ya, Tapi ketemu. udah. Udah Aku bisa. kira iso delok nggonmu. Kene malah aku bingung carane piye. Bisa ya. Yuk duduk di atas bloknya. Duduk Ora di tulang ora tau kan duduk. go HP. Iki Tinggikan dan luruskan punggungnya. Tarik perut ke arah spine. Oh, digeser ya. Satukan kedua telapak tangan di depan tulang dada. Perlahan tutup matanya. Tinggikan dan luruskan punggung. Rilekan dari kulit kepala. Rilekan kulit wajah. Rilekan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Rilekan perut dan organ-organ yang ada dalam. Posnya normal, normal inhalation, normal exhalation. Deep silent. Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas. Perlahan, buka matanya, lihat ke lantai, lalu lihat ke depan. Oke, adu muka wirasana, child pose. Mau lihat semua lah maksudnya? Oh. Oh, no sih. Aku kurang aduh enggak sih? Kak anu nih. Kurang ya? Tekan kedua pantat, tekan kedua batuknya atau bokongnya ke arah tumit. And extend the trunk forward. Tarik trunk, keep your abdomen soften. Jangan ditegangkan perutnya, normal aja. Jangan mikirin perut. Keep abdomen soften. Oke, Kamal, adu muka swanasana. Tekan kedua telapak tangannya. Ingat ya, your abdomen soften. Tekan telapak tangan, luruskan elbow. Trunk, dorong ke arah batok. Batok baru tekan. Your abdomen keep soften, jangan ditegangkan.
Di abdomennya close to the spine. Dia narik sendiri. Walk forward, Ardha Uttanasana. Sama, silakan abdomen soften. Jangan mikirin perut, jangan mikirin. Lihat aja. Jadi kita menjaga supaya perutnya tidak tegang. Balik lagi, Adho Mukha Svanasana. Soft your abdomen. Ditegangkan, biarkan teman close to the spine. Oke, rilis. Adho Mukha Virasana. Oke, kamar. Posisinya buat posisi Anjaneyasana, tapi posisi lututnya sama kaki depannya itu satu garis. Ya, ini untuk melatih paha bagian dalam, karena ini kita akan membuat twist ya untuk mengaktifkan paha bagian dalam. Oke, lihat dulu posisinya ini 90 derajat aja, nggak perlu sampai ke belakang kakinya ya. Kakinya nggak perlu sampai ke belakang. Jadi yang penting lututnya disupport. Lututnya disupport pakai blanket yang tebal supaya nggak sakit kalau ada protect lutut nih ya. Oke, nih apa? Nah, ini posisinya jari-jari kaki kitanya naik terusnya. Kemudian ini kan 90 tegak lurus lutut belakang sama hip. Ini juga. Jadi kita nih bikin 90 di sini. Ya, bukan dorong ke depan enggak, ini tegak lurus. Ini posisi dari samping. Oke, udah ya. Dan sekarang kalau posisi dari depan, ya kayak kemarin sudah sini. Nah ini satu garis, ini kan biasanya kan ada space di sini. Nah kita bikin geser kaki kita yang depan segaris, segaris. Oke, disiapkan bloknya, ini saja nanti. Pegang dulu. Dah, yang pertama letakkan tangannya. Perutnya jangan tegang, tarik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya taruh bloknya. Tarik badannya. Oke, aktifkan nih paha bagian dalam. Kalau Pavrita Trikonasana, Konasana, Pavrita itu kan dia twist. Mengaktifkan paha bagian dalamnya. Ya, yuk kita buat. Ingat perutnya jangan tegang. Kita benar punya perut, ya. Kita hanya mengontrol saja perutnya supaya tidak menegang. Soften. Oke, yuk buat. Step yang pertama dulu. Step yang pertama.
kasih blanket atau support knees boleh, kan ada tuh nyampuk. Nah itu enak. Jadi jari kakinya ke belakang press ya, enggak toes in. Nah, oh jari-jari kakinya nggak ke belakang, nggak begitu Agnes. In, ya gitu. Nah lututnya dijaga pakai yang tebal nggak apa-apa. Buat satu garis, tumit kaki depan dan lutut kaki belakang satu garis. One straight line. Nah, yes. Jari-jari kakinya itu siapa? Nah, Lucy. Ya. Yes. Oke ya, telapak kaki depan dengan lutut kaki yang belakang satu garis. Dah, letakkan kedua bloknya disiapkan dulu di sisi sebelah kanan. Ya. Oke. Ingat, tailbone in, tarik perut ke arah spine dan panjangkan. Abdomen soften. Nah, jangan kita mau jatuh terus perut kita jadi kencang, jangan. Kasih kekuatan di panggulnya. Angkat tangan lurus ke atas. Dirasakan nih. Paha bagian dalam adductornya, otot adductor, otot panggul. Nah, dijaga. And extend the trunk ke arah kanan, letakkan tangan kanannya di blok, tangan kiri straight overhead. Pastikan lututnya tidak jatuh ke arah kanan. Tetap lurus. Rasakan di paha bagian dalam kayak menjepit. Di paha bagian dalam menjepit. Paha bagian dalam menjepit. Rasakan paha bagian dalamnya menjepit ya. Feelnya di situ. Oke, balik lagi tangannya ke atas. Dua-duanya. Tahan ya. Sekali lagi. Nah, sekarang tangannya interlock jempol tangannya. Ya, side bending ke arah kanan. Tarik lagi badannya ke arah kanan. Aktifkan paha dalam, kalau enggak jatuh nanti. Dari telapak kaki yang depan, tekan telapak kaki bagian dalam, mengaktifkan paha bagian dalam, and extend the trunk to the right. Yuk, jangan tegang perutnya. Bikin lutut garis dengan tumit kakinya. Yo, side bending, terus. Oke, release. Balik ke tengah. Oke, ganti. Rasakan paha bagian dalam. Iya. Kan, nah itu yang terjadi pada saat teman-teman action Favrita Trikonasana di pahanya dalamnya. Tapi dari kaki ya, tetap. Ganti. Boleh ngarepnya depan apa-apa. Tutut, jari kakinya, telapak kaki, tumit satu garis. Tailbone in, tarik ke arah spine dan ke arah dada. Jangan tegang. Angkat tangannya lurus ke atas. Tarik badan kanan kirinya. Letakkan tangan kiri di blok, kemudian extend the trunk to the left.
tekan telapak kaki kiri bagian dalamnya. Tarik. Balik ke tengah. Angkat tangannya lagi. Interlock jempol tangan. Dari sisi badan kanan kiri. And extend the trunk to the left. Yo, tekan telapak kaki kiri bagian dalam. Oke, rilis. Iya. Oh, buat Adho Mukha Svanasana, jepit kedua jepit bloknya di kedua paha. Tekan kedua telapak tangannya. Teruskan elbow trunk, panjangkan. Trunk dorong ke arah batas. Oke, tekan telapak kaki. Berarti roll inner thighs inward. Awas telapak kaki bagian dalamnya, perhatikan harus ada arch. Sekarang tangan kanan pegang ankle kaki kiri bagian luar. Kalau nggak sampai lutut aja nggak apa-apa. Nah, tekan telapak kaki, tarik lutut paha. Tuh, bloknya dijepit supaya si hipnya atau tekan telapak kakinya sama, jadi dia nggak miring. Miring dia ya. Balik, Adho Mukha Svanasana. Ganti. Tangan kanan. Oke, balik lagi Adho Mukha Svanasana. Utva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Utva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Mundur tangannya ke belakang. Ada Uttanasana.
kakinya, telapak kaki, tarik lutut paha, roll, touch, inward, jepit bloknya. Oke, angkat tangan ke atas, Upahastasana. And release. Ambil kursinya, kita duduk dulu. Dijepit bloknya ya. Oke, ini jepit blok. Parallel outer heel. 90 derajat. Tarik badannya ke atas. Dah, gerakannya ya, kita ngejepit blok. Dengar, pada saat dia ngejepit blok, kita harus actionnya dari kedua telapak kaki dulu. Jangan langsung ambil potong kompas untuk menjepit. Nah, shortcut langsung ya udah saya jepit bloknya. Tapi rasakan dulu telapak kaki. Dari telapak kakinya. Aktif, neken, maka dia ngejepit sendiri. Nah, kenapa demikian? Kalau kita langsung ngejepit, maka ada ketegangan ototnya. Jadi baru sebentar aja udah panas. Ya, pegel gitu loh, kemeng lah itu bilangnya. Nah, kalau kita mulai start dari telapak kaki neken, ini enggak, paha kita enggak bakal pegel, lama pegel. Ya, jadi tekan dari telapak kaki, press, naik badan ke atas, udah pasti si ini ngejepit sendiri, tapi kaki kita, telapak kaki kita sudah action. Tangannya dulu ke atas, interlock, tarik. Ya, kakinya tuh tekan. Nah, setelah ini angkat telapak kakinya, berarti tumitnya saja yang kita tekan. Press lagi, maka mengaktifkan kembali jauh ya, intensnya itu ke paha bagian dalamnya lagi. Ditekan. Ditekan, jepit bloknya, baru badan menarik ke atas. Ya, jadi fokusnya jangan di shortcut ya udah bloknya dijepit gitu. Jangan. Benar, letakkan blok di kedua paha, tekan telapak kaki, dorong baru jepit blok. Itu instruksinya. Jangan langsung jepit blok. Terus di mana? Ya udah dia langsung ngejepit blok aja, makanya pegel. Karena kita langsung action di sana. Beda kalau kita action dari telapak kaki. Ya, paham ya? Yuk kita mulai. Coba aja dicobain teman-teman buat dari tekan dari shortcut dari paha sama tekan dari telapak kakinya. Pasti beda. Yuk, buat dulu. Ini untuk mengaktifkan paha bagian dalamnya. Oke, kursi. Bloknya boleh yang besar juga, nggak apa-apa. Parallel outer heel-nya. Perhatikan lututnya juga sama, bahkan telapak kakinya kita ngedorong ya. Oke, tekan the four corner of the foot. Angkat tangannya ke atas. Jadi gak usah makan bloknya dulu, dijepit gak usah. Tapi ditaruh aja. Ya, nanti ketika kakinya action dia ngejepit. Interlock thumb-nya. Tarik badannya ke atas. Tekan dari kaki ngedorong. Press bloknya. Awareness-nya ada di tekanan telapak kaki. Awareness-nya yang utama, main awareness-nya ada di tekanan telapak kaki. Baru ke
blok, menjepit. Ya, jangan terbalik. Oke, sudah. Nah, sekarang tarik dulu ya badannya ke arah sisi sebelah kanan, side bending dulu. Di pantatnya yang kiri mau naik, tekan dua kakinya saja, kan mau ke arah kanan, berarti pantat kirinya mau naik. Tekan dari kaki kanan ke kaki kiri, pantat kiri tekan. Jangan tegang perutnya, soften saja. Balik ke tengah, tetap ya tekan telapak kaki mendorong tuh, telapak kaki di lantai mendorong. Di badannya and extend the trunk to the left side. Balik ke tengah lagi, angkat telapak kaki, tumitnya saja yang ditekan. Semakin kita menekan tumit, semakin kita menekan bloknya lebih kuat. Dorong ya, tekan, tarik badannya lagi ke atas, side bending lagi ke arah kanan. Tekan kedua telapak kakinya. Balik ke tengah, tekan kedua tumit kakinya, and extend the trunk to the left. Tekan, 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 jepit blok, untuk panjangkan badannya ke atas. Balik ke tengah, badannya, and release. Oke. Good. Ya, ini itu aktif paha bagian dalam yang tadi semua. Sebab kalau kita putar, ya kakinya ngangkat, tuh kan yang paha bagian dalamnya itu kan harusnya aktif kalau kita menekan telapak kaki. Jadi awareness-nya harus dari telapak kaki, baru ke paha bagian dalam. Paham ya? Nah, blok itu sebagai sebenarnya guiding. Ya, sebagai guiding menekan nggak paha kita. Oke. Change interlock the finger. Tadi udah ganti kan? Belum ya? Yuk, change interlock the finger. Ganti interlocknya. Jempol tangan, interlock tangan jempolnya ya. Yuk, angkat lagi. Belum diangkat telapak kakinya, balik telapak kaki step awal. Telapak kaki tekan mendorong. Ya. Kaki mendorong ke arah spine. Dan telapak kaki pahanya dalam aktif menekan blok. And extend the trunk to the right. Han, ke kedua telapak kakinya. Balik lagi ke tengah. Extend the trunk to the other side. Balik lagi ke tengah. Han. Telapak kaki jepit. Ya. Oke, and release. Iya. Tumit kaki belum diangkat. Sekarang yang kedua tumit kaki.
Tumit kaki. Telapak kaki, tumitnya kan belum ditekan. Masih. Oke, lagi ya. Yuk, angkat. Telapak kaki di topnya. Tarik lagi ke arah kanan. Di blok. Balik lagi ke tengah. Tarik lagi ke arah sisi sebelah kiri. Tumit, balik lagi ke tengah. Oke, rilis. Oke, masih bloknya di paha. Nah, baru sekarang kita buat di twistnya dulu ya. Feelingnya, twistnya kayak gimana sih sebenarnya? Oke, yang pertama adalah tetap twisting itu harus semua dari telapak kaki, nggak ada tuh gerakannya. Ya, semua yang sifatnya telapak kaki grounding kita harus tekan. Jadi tekan telapak kakinya baru ke arah blok. Usahakan nih lurus. Lurus, usahakan lurus. Ketika dia berputar ke sana, kita pusing sana, ini kan berputar nih. Nah, yang pertama kita harus tekan telapak kaki yang dalamnya sama luar. Yang ini. Jadi kalau kita putar ke arah kanan, pasti lutut kita akan berputar ke arah kanan. Solusinya gimana? Tekan telapak kaki luar bagian kiri dan tekan telapak kaki dalam bagian kanan. Jadi dia seimbang lagi. Paham? Sebenarnya gampangnya adalah jaga tekanan di the four corner of the foot. Itu aja. Oke, sudah angkat. Dua tangannya kemudian putar. Nih, letakkan telapak tangannya dibuka menghadap keluar. Kemudian tangan yang kanan ke belakang kursi. Yang pertama, rasakan kedua kakinya, the four corner of the foot. Kemudian kedua lututnya sama. Kemudian kedua pantat kita nekan kursi sama. Paham? Dah, tekan kakinya, itu blok, tarik, panjangkan, baru dia putar. Sama, ketika mutar, kita tekan kaki, jepit blok, baru mutar. Kebanyakan kita hanya mengandalkan putaran badannya saja. Tapi kakinya nggak aktif. Jadi kayak gini loh, harusnya tekan kaki, bermula tenaga, baru jepit, baru putar. Gitu ya. Jangan muter aja. Makanya sering terjadi bergerak nih lututnya. Yuk, buat ke arah kanan dulu. Jadi waktu memutar ada action menekan kaki, jepit lock, pantatnya sama, baru putar. Siap? Oke, sudah. Ingat ya, tekan telapak kaki kayak kita ngedorong. Push gitu, cuma ngedorongnya ke lantai. Dua tangannya. Putar badannya ke arah kanan. Letakkan nih, lawak tangannya punggung kanan di paha kiri, luar. Tangan kanannya di belakang kursi pegang. Sudah. Nah, rasakan the four corner of the foot-nya tekan, jepit lock, rasakan kedua pantat menekan kursi sama. Lift the trunk, inhale and exhale, tekan kedua kaki, jepit lock, pantatnya nekan, putar. Trangnya ke arah sisi sebelah kanan. Tekan, jepit lock,
putar. Tekan pit lock, putar. Tekan telapak kaki, jepit lock, pantat, tekan, putar. Ayo kaki, telapak kaki, telapak kaki, telapak kaki. Nah itu. Dirasain kedua pantatnya, kedua bataknya itu neken sama. Batak kanan, batak kiri. Oke, and release. Ganti. Boleh. Go left side. Jadi, tak. Tekan telapak kaki jepit lock. Dan bataknya. And turn body to the left. Inhale and exhale, turn. Inhale and exhale, turn. Oke, and release. Dah. Oke, saya hanya mau narik benang merah ya. Jadi kenapa back bending, twisting ya itu kalau saya tarik dari titik jalur meridiannya ya, pengertiannya sedikit tambahan pengetahuan jadi masalah. Jalur meridian itu ketika twisting itu jalur median pencernaan ya usus. Makanya kita harus merasakan perut kita ya, usus dalam kita itu kayak di twist gitu loh, diperas. Kemudian dia membuka bahunya, itu ada meridian jantung. Jadi apa kita harus buka dada, makanya twisting harus dibuka dada bahunya. Gitu loh. Jadi meridian usus dan jantungnya itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi kenapa alignment guruji itu benar-benar kalau kita bandingkan masukan dengan prototipe si meridian, maka sama gitu maksudnya. Hanya tidak diterangkan. Ya, tidak diterangkan di sana. Tapi kalau kita melihat dari sisi TCM, ya itu sebenarnya mengaktifkan. Makanya kenapa harus alignment-nya benar. Kalau kakinya dia bergerak, kan nggak ada tuh kakinya nggak ngerasain tekanan bergerak, maka perutnya nggak ngerasain twisting. Nah, hilanglah yang namanya jalur meridian si ususnya nggak kena gitu loh. Makanya kan guruji pinter, dia tekan kakinya harus segala macam supaya merasakan ada twist di perut, di bagian organ. Dia memeras itu khusus, twisting itu bagian khusus pencernaan. Ya, habis twisting enak pencernaannya. Itu loh kenapa seperti itu risetnya. Jadi make sense ya kalau kita belajar ini anatomi ya, jadi lebih jelas di sana. Ya, paham ya teman-teman, nanti bisa juga baca-baca untuk pengetahuan tambahan. Oke, pengetahuan tambahan nggak salahnya kita memberi pengetahuan tambahan kita. Ya, jadi nggak hanya tok ya udah hanya ngerti ini aja. Enggak, kita juga perlu tambah-tambahan ilmu. Meskipun kita belajar Iyengar ya, tapi kita mempunyai pengetahuan yang lain. Jangan tok itu aja. Meskipun ini kita dalemin nih gerakan, tapi gerakan ini sebenarnya kita kulik lagi, oh dia maksudnya ke arah sana. Jadi semuanya masuk gitu. Paham ya? Oke, sudah kanan kiri. Sekarang kita posisi berdiri. Kita buat trikonasana dulu. Gak usah pakai kursi. Oke. Standing Tadasana, jump out. Buka kakinya.
Arm straight to the side, turn left foot in, right leg out 90 degree. Putar telapak kaki kanan ke arah kanan. Dengan tegang perutnya, soften and extend the trunk to the right side Trikonasana. Kaki kanan bagian dalam kita harus tekan ya, karena otomatis dia keluar. Tekan telapak kaki kanan dan ke arah telapak kaki kiri. Dua kaki yang akan panjangkan trunk ke arah kanan. Okay, come up, change left side. Go to the left. Telapak kaki kiri tekan, kaki kanan tekan. Send the trunk to the left. Okay, come up. Release. Putar badannya ke arah kanan. Kita buat Parsvottanasana. Putar badannya ke arah kanan. Nah, berarti kan telapak kaki bagian dalamnya, perhatikan kita tekan supaya ada action di paha bagian dalam nantinya. Oke, and angkat tangannya ke atas, extend the trunk forward, finger on the floor. Nah, ini kan biasanya mau menekan kaki bagian luar terus ya, jadi mau collapse tuh kaki kanannya keluar. Berarti kita tidak menekan bagi dalam kakinya. Begitu sebaliknya, kalau ada yang collapse ke dalam, kita nekan, tidak nekan kaki, telapak kaki bagian kanan luar. Paham ya? Oke, luruskan kedua lutut, panjangkan trunk. Bend the elbow, go down. Okay, keep look forward and come up. Dan ke arah kiri, left side. Parsvottanasana. And angkat tangannya, extend the trunk forward, finger on the floor. Lurus kakinya, punggungnya. Nah, tegang perutnya, bend the elbow, go down.
Tekan telapak kaki depan, tekan kaki belakang. Okay, look forward. And come up. And release. Oke. Parsvottanasana itu coba kita akan buat kalau di petunjuk Gurujinya itu di buku adalah kalau kaki depan dan belakang adalah heel to heel atau heel to arch. Boleh. Ya, jadi nanti kayak tadi ya teman-teman buat posisinya dibuat dulu heel to heel atau heel to arch terserah. Jadi kan kadang kaki kita itu kan selalu misalnya mau dibuka begitu ngelebar. Ya ini twistingnya agak sulit. Nah kalau uji kan tekan ya si tumit sama heel. Jadi kaki kita geser lagi dalam heel to heel aja. Heel to up lebih susah. Heel to heel. Seperti ini. Ya. Buat dulu posisi ini heel to heel. Kemudian sama kayak tadi. Ya, baru bekerja nih paha bagian dalamnya. Ya. Oke. Jadi satu garis. Jangan melebar. Gini. Kan biasanya kan dilebar dia. Karena nggak bisa, dia belum kuat, ya kakinya mungkin dapat balance-nya, maka dia agak lebar dikit. Ya, harusnya kan lurus. Heel to heel atau heel to arch. Dia lurus. Sehingga apa? Waktu dia putar, dia nekan. Ya, twist. Itu nekan, lurus. Paham? Jadi, jangan ada jarak dibuka. Heel to heel atau heel to arch. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang heel. Cari yang gampang aja, heel to heel the better. Ya, udah cukup segitu, udah standar. Oke, yuk buat Parsvottanasana lagi, heel to heel. Perhatikan, ini baru twist. Heel to heel, kaki depan sama kaki belakang. Kaki depan, tumit kaki depan segaris lurus dengan tumit. Kalau ada mat ada garisnya kan gampang itu sebenarnya. Heel kaki depan satu garis dengan heel kaki belakang. Nah, ya, oke. Nah, tekan. Nah, itu kan baru aktif kaki bagian dalam pahanya kan. Oke. And extended forward, Parsvottanasana. Oke. Nah, kita harus tekan tuh telapak kaki bagian dalam. Tekan telapak kaki bagian dalamnya. Sudah? Oke. Sudah ya. Kemudian pindahkan telapak tangan atau jari-jari kaki kiri kita di luar telapak kaki kanan. Boleh pakai blok. Tangan kiri kita di pinggang sebelah tangan kanan kita di pinggang sebelah kiri. Ya. Itu heel ya, udah ya, itu heel. Nah, sekarang tekan kedua kakinya dulu, tarik lutut paha. Kemudian panjangkan tangannya ke depan, panjang. Tekan jari-jari tangan kiri mendorong ke atas badannya, baru kita buka bahu kanan. Nah, bahu kanan ngebuka itu untuk bahu kan buka dadanya terbuka kan, itu meridian jantung. Ya, kalau kita jadi suruh dibuka. Kemudian usus itu di twistingnya. Nah, jaga dada dan paha kanan jangan melebihi paha kanan, dada kita, kepala kita. Oke, kaki depan tekan, saya ulangi lagi, kaki depan tekan, kemudian ke kaki belakang.
Kedua kakinya neken, panjangkan terangnya. Jauh. Tekan tangan kiri, dorong badannya ke atas, buka bahu kanan. Perutnya soften, relax. Oke, and slowly come up. Iya. Change. Putar badannya, buat heel to heel, buat Parsuttanasana. Oh. Heel to heel, Parsuttanasana arah kiri ya. And sudah. Extend the trunk forward, finger on the floor. Dan kaki depan, dan ke kaki belakang. Biasanya kita langsung menekan telapak kaki luarnya nih. Nah, sekarang pindahkan tangan kanan di luar telapak kaki kiri. Tangan kiri letakkan di pinggang sebelah kanannya. Nah, tangan kirinya di pinggang sebelah kanan. Ke belakang, ya. Oke. Dah. Start kembali dari telapak kakinya. Tekan tarik lutut paha. Panjangkan badannya ke depan, jangan tegang perutnya. Coba awareness di perutnya, relax. Terus buka, tekan tangan kanannya, bawa badannya ke atas, baru buka bahu kiri. Tekan tangan kanan, badannya dorong ke atas sambil buka bahu kiri. Nah, bahu kiri tergantung dari bahu yang di bawah. Tekannya. Jadi kita tekan tangan kanannya, kasih space mendorong ke bahu kiri, ngebuka. Nah, stay, buka, terus. Jaga dada dan melewati atau jauh melewati paha. Tekan tangan kanan untuk ngebuka bahu kiri. Dorong tangan kanan, angkat badannya, buka bahu kiri. Bahu kiri nggak bakal bisa kebuka kalau tangan kanannya nggak mau nekan, nggak mau naik badannya gitu. Abdomen soften, relax. Oke, release. And come up. Good. Balik lagi Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha. Oke, release. Adho Mukha Virasana. Oke, please. Oke, kita akan buat Marichyasana. Lihat saya dulu.
Boleh pakai blanket, boleh pakai guling. Ada yang lain? Terus ini. Kelihatan ya? Oke. Hai. Nah, kebanyakan pada saat kita membuat Marichyasana Tree, itu kita mengalami kesukarannya di mana ini. Banyak kan susah kan? Murid, caranya gimana? Nah, gini. Telapak kaki ada bagian dalam, bagian luar. Nah, twisting itu ya, yang pertama ya, pada saat kita nanti twist Marichyasana Tree, ini adalah memanjangkan di paha bagian luar, atau ini adalah sebenarnya ligamen atau jaringan ikat yang di luar ini yang ada di panggul sampai ke tulang kering luar ya, itu namanya IT band. Ada jaringan ikat ya, IT band, jaringan yang keras nih. Ini menghubungkan. Jadi kita kalau ininya tegang, iritasi, maka menyebabkan sakit lutut, sakit boyoan di panggul. Bisa terjadi karena ada iritasi IT band, tegang juga bisa terjadi. Nah, ini kita nanti lihat lakukan gini. Ketika nanti teman-teman ya akan bagian dalamnya nih, lihat ya. Kan kalau ini kan kadang-kadang kakinya maunya begitu terus ya, nggak bisa, maunya kan begini. Karena apa? Dia nggak menekan telapak kaki bagian dalam, makanya dia nggak bisa nyampe-nyampe. Karena keluar ininya. Coba tekan telapak kaki bagian dalamnya, drop dulu aja, press, dia bergerak sendiri kan. Masukkan sendiri. Tuh, tekan kaki bagian dalam. Bergerak kan? Nah, gitu. Nah, murid-murid rata-rata nggak mau ininya doang. Susah, udah gini susah. Ya ininya dulu, tekan tuh dalam, udah kan, udah tekan dalam, tinggal kita putar, tinggal bantu aja lagi kalau misalnya belum dapat, tekan bantu, tekan tuh kaki bagian dalamnya, dalam akan masuk. Nah, tekan terus tuh bagian dalam, sebelum dia masuk, tekan bagian dalamnya, dah, baru balikin lagi the four corner of the foot, tekan sama. Nah, baru terasa dia narik. Perutnya juga di twist, ya, ininya juga narik. Nah, kadang dia lepas lagi, terus dia nggak menekan lagi, menjaga kaki bagian dalamnya. Paham? Jadi aware coba di telapak kaki bagian dalam. Menekan ya, pada saat dia posisi gini. Jangan keluar, kalau keluar dia lagi terbuka lagi nantinya. Oke, yuk, siap. Nanti saya guiding pakai instruksinya. Boleh. Oke, udah. Boleh pakai guling. Step yang pertama, kita latihan dulu menekan telapak kaki bagian dalam, kemudian dia si lututnya akan masuk. Tekan, dia masuk. Tekan, masuk. Tekan, masuk. Itu ya. Yuk, siap ya. Kaki kanan dulu ditekuk. Kaki kanan dulu ditekuk. Ready? Siap. Tekan telapak kaki kanan bagian dalam, kemudian move your thighs, pahanya yang kanan ke dalam. Press. Satu. Tekan. Jangan hanya bergerak dari pahanya aja, tapi tekan telapak kaki. Buka lagi. Tekan bagian dalam lagi. Press. Tutup dia ke dalam. Buka lagi. Tekan lagi. Tutup lagi. Dalam. Tekan. Buka lagi. Udah.
Tekan lagi bagian dalam. Dah, yuk angkat tangannya, putar, ya, baru masuk tuh ampit chestnya. Terus masih tekan telapak kaki bagian dalamnya, biar dia masuk dulu, biar dia masuk dulu ke ampit chestnya. Terus tekan telapak kaki bagian dalamnya dulu, yang kuat. Agnes tekan telapak kaki. Belum masuk telapak kaki itu, belum muter telapak kakinya, kalau ke dalamin lagi. Jadi lututnya dia masuk. Nah, benar. Itu actionnya dari telapak kaki. Ya, oke. Dah, udah dapat, dah baru tekan the four corner of the foot-nya, normal lagi, putar badannya ke arah kanan. Nah, gitu. Iya, itu caranya. Lebih gampang kan? Awas, awas jaga telapak kakinya. Itu keluar lagi tuh, kalau kaki banyak neken bagian luarnya, dia terbuka lagi. Oke, and release. Wah, Mbak Imo udah bisa muter tangannya. Iya kayak gitu. Jadi telapak kaki bagian dalamnya yang kita tekan. Kalau enggak, ya kakinya keluar terus. Nggak bisa kita, tangan kita meluk. Ya, ganti kaki ya. Jadi lebih gampang teman-teman ngambil grabnya nantinya gitu loh. Karena lebih masuk. Ya, perhatikan tekan telapak kaki bagian dalam karena dia akan kebuka lagi. Oke, yuk tekan telapak kaki kiri dalam, masukin pahanya ke dalam 3 kali. Terus, ayo maksimal lagi tuh Agnes belum. Wah, bikin 3 kali. Ya nah gitu Agnes. Terus, tapi jangan ngangkat ya telapak kakinya. Tekan, ngedorong. Nah, sudah. Ditahan ke dalam, angkat tangannya, puter yuk ke arah sisi sebaliknya. Masuk sampai ampit chestnya dulu masuk. Terus, sambil tekan telapak kaki dalamnya. Yang kaki yang kiri. Terus masuk. Sudah. Jangan dulu ya. Dilepas lagi. Diam dulu. Taruh telapak kaki dalamnya. Masuk. Sudah tangan kirinya. Dah. Sudah dapat, baru tekan telapak kakinya lagi normal, the corner of the foot-nya baru putar. Nah, awas jangan lepas, jangan terlalu tekan bagian luar kaki. Terus stay. Oke, and release. Iya, gitu ya. Jadi lebih mudah. Oke, luruskan kakinya. Boleh pakai pegang saja, boleh nggak? Buat Paschimottanasana, angkat tangannya ke atas and extended forward. Badannya panjang, and bend the elbow, go down. Down. Step down. Tinggian, Agnes, pakai blanket aja. Oke, sama. Janu Sirsasana. Janu Sirsasana. Janu Sirsasana tekuk lutut kanannya.
Nah, angkat tangannya ke atas. Ini juga Janus Sisasan tuh ada sedikit twist ya dia. Harus ngebuka dadanya jadi menghadap ke depan. And extended forward. Pegang kaki kirinya. Tekan paha kanan. Tekan paha kanan. Tekan paha kanan. Bend the elbow, go down. Tekan paha kanannya. Baru extended. Jadi berat badannya jangan jatuh di kaki yang lurus. Okay, and come up. Change. Tangannya, and extended trunk forward, tekan paha kiri. Tekan paha kiri. Bend the elbow, go down. Tekan paha kiri, tekan paha kiri. Okay, come up. Release. Oke, tiduran kakinya naikin ke tembok. Prasadita pada sana. Relaksasi.
Oke, luruskan kakinya, continue savasana. Karena istilahnya ya, yes.
Slowly bending the leg. Your palm on abdomen. Turn body to the right side. Open your eyes, press your palm on the floor, and come up. Thank you, namaste. Oke. Kita foto dulu. Siap. Yaudah, kita foto. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Masih mendung aja. Tapi nggak hujan-hujan ya. Di Jogja juga nggak hujan ya? Jogja juga nggak hujan ya? Panas ya? Hujan. Waktu hari apa Bogor kota sempat hujan Pak Dedi di Bogor kota. Tapi di Cibinong nggak hujan. Gerahnya. Ya, masih udah musim panas sekarang ya. Kan ada mau El Nino. Iya, udah ini. Gelombang El Nino udah masuk. Udah masuk. Iya. Jogja selamat menyambut liburan. Teman-teman anak-anak sekolah libur selamat. Dah, makasih Pak Dedi. Iya. Oke.